Kalau lahan untuk gudang arsipnya sudah ada Pak. Cuman 2 tahun ini kita tiap penganggaran selalu kena efisiensi. Iya. Tahun depan diutamakan lah. Ya. Kalau yang hal-hal seperti ini sebetulnya Ya. itu jangan masuk efisiensi karena Ya. ini penting. Ya. Jadi ini sangat prinsip karena kalau ini kan dokumen Ya. penting yang itu. Perencanaan. Di bidang berapa orang? 11 orang Pak, 11. 11. Salam itu doa itu kepala. Iya. Jadi kayak itu semua Pak. PLT semua. Iya. Kalau itu tapi banyak orang yang Di sini honornya 6 Pak. yang ASN sebenarnya kita terima itu uang yang kita terima itu sebetulnya uang rakyat. Nah kita bertanggung jawab pada rakyat. Artinya semua betul-betul Ini ke belakang aja biar Bapak buat pendanaan yang semua usulan program Pak. Buat proposal ke Jakarta apa nanti ada di bidang pendanaan. Maksud kami lagi sehingga maksudnya rahasia yang sudah terjadi dan akan terjadi itu ya di sini. Iya. Iya, di sini. Jadi kalau mau berbuat apa ya di sini. Perencanaan ya. Jadi kita kalau orang begitu datang masalah perencanaan, masalah apa begitu datang udah busuk. Bukan tidak ya. Jadi bisa sedikit memberikan masukan-masukan yang itu produktif lah. Sama saya pesan itu coba nanti dari itu coba itu bisa pelajari bisa mikirin kemajuan biasa kalau saya dari kantor ini kita maksud saya itu dari bapaknya juga tidak lihat kalau itu memang perlu diusulkan aja. Tapi semua perlu desain, perlu gambar, nggak bisa asal-asalan aja. Kalau perpustakaan seperti apa? jadi tadi kami memanggil dan seperti mereka untuk pakai info. Kami sudah buat konsep. Selamat ya. Saya juga dong kalau gitu. Sip. Izin Pak. 1, 2, 3. Sampai Pak Ahmad. 1, 2, 3. Boleh. 1, 2, 3. Ada 3 fungsional. Ada berapa orang untuk personil untuk perencanaan? Perencanaan total 12. Dua. Kalau gitu Perencanaan. Kita perubahan rotasi pegawaian. Jadi PLT itu sebenarnya pejabat fungsional. Jadi terganggu dari fungsional perencanaan kami kurang. itu foto tidak loh mas ada untuk kompetensi. Iya. Jadi diambil di foto tidak. Tapi belum sempat sembang PJJ kita ada di tanggal 15 yang 15. Enggak ada Pak. Kamu coba jadi ke Jogja itu yang kemarin. Enggak jadi kita undur lagi ke Jogja itu. Yang penting saya punya pesan satu, ya orang kalau kita mendapatkan posisi itu harus sesuai dengan ininya pun basicnya ya, memang sesuai dengan yang boleh. Dan saya tidak pernah akan mendengar haram hukumnya kalau ada yang memang duit yang dari jabatan gitu. Karena nanti yang menjadi korban itu yang itu sampai sendiri mau jadi kepala bagian, dia kasih duit sama itu, dia yang jadi itu jadi korban juga pasti. Terus yang dulu juga pasti tidak ada bisa. Nah saya paling juga profesional, jadi itu bukan karir menjadi masa kami ya. Makanya harus itu pendekatan itu harus baik-baik ya. Jadi harus sesuai dengan peraturan yang kita basic kita. Kalau boleh, kalau bukan bagian jangan dipaksakan. Ya, harus itu. Jadi jobnya harus sesuai dengan basicnya. Betul-betul clear. Saya bertanggung jawab. Kalau memang bagus karirnya, bagus ininya, saya bertanggung jawab untuk peningkatan karir itu pasti. Nggak ada karena saudara yang semua saya itu itu semua sama. Itu. Kalau dia saudara, kalau dia mau bisa dia bisa.
apapun yang kita makan. Sakit kalau kita nggak kita menerima uang itu tapi kita kalau mau ada apa-apa kita kerja sih. Sama itu kalau itu saya memesan tolong kirim staf yang memang bisa melihat kantor-kantor itu Kantor-kantor yang ini. jangan kantor itu nanti surat buat rencana makan yang itu jadi jangan lagi kita melihat kantor itu yang itu kalau kita masuk dari komisi gimana kita sangat iya kan kantor itu kan komisinya untuk kerja di sana untuk rapat untuk apa untuk mendapatkan inspirasi supaya bagaimana untuk membangun masyarakat apa yang harus kita kerjakan apa yang kita bangun kan gitu inspirasi itu kan kita masuk hanya udah pusing melihat inspirasi apa yang masuk di sana iya jadi tolong itu saling dari pertanyaan bisa Siap. makan kepala nah kalau kita target kita itu bukan untuk kita kalau untuk kita ini apalagi sih yang kita pikirin jadi kita pikirin masa depan anak cucu kita Ya. kita ini ada sekarang eksistensi kita yang ada sekarang ini hasil pemikiran hasil cita-cita hasil usaha karena kita nggak kalau kita alhamdulillah kita punya nenek cucu kita berpikir untuk kita makanya sekarang kita bisa eksis saya kira gitu Pak Jalan Kita lihat ruangan kapan dulu Pak. Ah. Ya. Ya. Kita ngetes sama Bang kepala keuangan tadi Pak. Ya. Mana yang bagus tadi? Ya ya. Pak. Kapan ya? Ruangan Pak. Kapan? Iya. Iya. Selamat ya. Ya. Nah, jadi ini saya udah dari posisi kita ini Kabupaten Musi sudah bergerak dari tahun 2015 sebenarnya. Jadi kita sudah punya konsep kawasan industri maritim. Itu pertama kali. Konsep industri maritim itu berada di Batubara. Ya. Limau. Iya, Ya. disimpan ya. Ya. Bisa. Oke. Ini pas waktu zamannya Pak dan dia sudah ke arah pembagian kawasan. Kawasan 1, kawasan 2 ada di sana. Betul tidak? Kita buat kan membangun kawasan Simal itu tanggal sebenarnya untuk saya berdaya saing satu integrasi dan wawasan lingkungan menuju kota industri baru. Tujuannya nanti ada Newton. Kawasan maritim ya yang inisiasi itulah maritim. Cuman apa dasar kita untuk menentukan kawasan maritim itu sementara itu punya orang sudah dibicarakan belum bahwa itu sudah gitu kan itu kebutuhan benar. Nggak mesti sektornya Pak. Jadi sebelum kita masuk ke kita sampaikan ke Kementerian Kominfo Perekonomian, kita bekerja sama dulu sama PT Pertamina dalam hal ini anak perusahaannya PT Transkontinental. Jadi kita izin ke mereka dan mereka juga berharap kita juga untuk membantu investasi luar negeri untuk masuk Pak gitu. Nah, jadi makanya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian memasukkan kawasan Istana Maritim jadi PSN Pak. Dan baru keluar 2 tahun ini. Karena tidak ada pergerakan lagi dari PT Pertamina-nya. Sementara itu yang mempunyai hak atas lahan yang kita tetapkan sebagai kawasan industri terhadap Pertamina. Ya. Nah maksud saya sebelum kita menentukan kawasan ke bawah itu industri, karena memang lebih dulu itu Pertamina menguasai, kita kan harus koordinasi dengan Pertamina. Ya. Pertamina untuk apa? Kita diundang FGD Pak, berapa kali FGD. Tadi karena beberapa kali undang kita, hingganya ini bisa masuk kawasan industri sekarang bukan industri maritim lagi Pak, namanya kawasan Tanggamus, berubah nama. Ya kita begini, paham nggak? Kalau kita sudah menentukan dari itu kawasan industri, kita akan mengundang investor. Investor akan Nambah. Benar. Jadi kenapa bahasa investor itu kita harus bisa meyakinkan bahwa investor ini loh kawasan industri ini. Dari sini. Ada gambar. Jadi yang pertama untuk galangan kapal Pak. Kan lalu pengembangan ini Bapak, bagaimana di ini.
Kalau tahapan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tapi emang itu enak sih. Tahap 1, Tahap 2, tahap 3. Sosial gambar yang ini. Ada itu yang gambar untuk pamfletnya, gambar ini semua. Naik. ini industri. Ya, ini kan drainase itu perencanaan umumnya ini ya untuk pembuatan barang kapal, untuk membuat proses industri dan segala macam. Yang saya masuk itu dengan Pertamina itu udah sinkron belum? Ada yang Kita itu MOU itu udah sinkron belum? Jangan sampai kita sudah jual kepada itu investor, dijual dalam arti kita tawarkan, tapi begitu dia mereka sudah sepakat untuk investasi, ternyata Pertamina tidak keberatan untuk itu kita harus pastikan itu nggak boleh dianggap enteng, karena kita promosikan ternyata bermasalah belakangan. Nah, Pertamina ini yang kita ini kalau perlu bulan tahun ini kita akan undang Pertamina itu. Ya, kita akan bahas ini bahwa ini akan kita jadi positif. Kalau ini mau jual berapa nanti kita akan pasarkan. Itu. Kemudian dia. Kemarin kita Pak Gubernur hadir itu Pak, Ya. itu jalurnya jalur provinsi yang ada masuk ke Batu Balai. Harus apa Iya. arahnya ke sana. Dan naik kapang yang kemarin kita itu Pak, dan itu jembatan yang di Batu Balai. Nah, ya ini kalau posisi pengembangannya sangat strategis Pak. Jalur lamanya lintas barat sebenarnya bukan dari arah Semarang. Kalau sekarang dari sekarang kawasan di sekitar ini, inilah lahan-lahannya yang arah ke pantainya Pak Galia. Nah, di sini kalau kita melihat dermaga ini jadi Bapak, untuk pelabuhan. Untuk pelabuhan, ya untuk pelabuhan. Karena kalau lewat darat dengan memungkinkan. Nah, persoalannya yang daerah ini Pak punya Kementerian Perhubungan Laut. Jadi beda kementerian sama Pertamina. Mereka juga ingin mengembangkan sini Pak. Kita kembangkan di sini sebagai penyangga pelabuhan panjang awalnya. Karena sini laut dalam kita pernah teliti itu kedalamannya minimal 150 meter. Luar biasa. Ini Pertamina. Nah, itu juga mohon dibantu juga berbagi dengan BUMN. Langkah awal pertama kita menentukan kawasan industri kita. Ya. Kalau itu akses ya. Ya. Akses barangkali itu saya kira nggak terlalu sulit asal kita, karena itu kan perdebatan dari kelas bawah Iya. itu ya enggak. Iya. Kalau kita sudah itu pasti kita tembus seperti itu ya. Nah, cuman sekarang minta kepastian dulu. Kawasan ini yang diperuntukkan untuk kawasan industri umum, bukan Pertamina. Di bisnis plannya Pertamina nggak ikut dulu ya Pak? Mana kalau ini memang sudah punya Pertamina, kita minta pada Pertamina mau dibeli atau mau Join Pak. Ya. Join. Join boleh. Molami kita. Kalau kita kena itu kita buat itu yang pasti, sehingga kita bebas untuk menawarkan dengan investor hasil. Karena di sini satu-satunya, karena dua kapal kemungkinan di luar untuk perencanaan pelabuhan besar itu, dua kapal di sini karena laut dalam itu kita bisa buat, kita bisa rencanakan, itu bisa. Nanti ada investornya yang mau modali itu bisa kita. Asal yang penting kawasan industri itu sudah tersedia dulu. Iya. Saya lagi sama ini. Iya. Misalnya 2 hektar, 2 hektar, nah jadi kita bisa ada nilai jual, kita jual kepada investor masuk sini. Dan tidak bertumburan dengan bisnis plan-nya Itu si Pertamina sudah dikeluarkan oleh mereka. Pertamina. Jadi bukan bisnis plan-nya Pertamina, tapi khusus untuk Tanggamus silakan bermain. Iya, dan itu juga akan mendukung mereka juga pada akhirnya. Iya. Jadi rangsangan buat Pertamina bergerak juga. Nah, tapi selama ini coba kasih informasi siapa yang dihubungi Pertamina itu, nanti saya akan tembus orang yang puncaknya nanti kita bicarakan masalah ini. Tapi kalau sudah ada itu lebih baik dan kita lanjuti. Dan modal utama kita untuk memasarkan Tanggamus ini ya
itu kawasan industri itu yang dari Pertamina itu. Atau kita punya pemikiran lain, kita punya lahan lain, silakan kita lihat. Tadinya sempat berpikir Bapak, kalau melihat dari peta, Bapak, apa cukup kalau batu bara itu ada di sini Bapak. Iya. Nah, tadinya saya berpikir kok di sini ada ekosistem Teluk Kiluan, apa ekosistem lumba. Yang kita bahaya kalau kita buat pelabuhan ini, larinya ke sini, kan ini ada lumba-lumba. Nah, jadi tadinya saya berpikir apakah bisa Persus ya Pak Johan? Di sini, ini kan sematang sawah. Nah, ini ada, oh iya. Kita ngebuat pelabuhan, dia berlarinya ke Ciwandan, Cilegon. Tadinya berpikirnya kalau di sini akan mengganggu ekosistem lumba. Jadi terpaksa kami merekayasa kemarin berpikir kabit-kabit kumpul, apakah bisa nih Pulau Tabuan minggir ke sini, jadi nanti lepas ke arah selatan atau mengganggu ekosistem lumba. Itu juga perlu kita pikirkan, apakah mungkin Pertamina juga takut dengan walhi, atau juga nanti kita seperti apa Pak, pengembangan juga ada lingkungan hidup yang harus kita jaga. Terus ke atas sedikit. Tadinya kami berpikir ke arah bawah, yang di bawah pematangan. Nah, di sini deh. Nah, di sini ini kan kita ini Pak, alhamdulillah dapat kayak bubu tempat, kalau saya sering menyebutnya mulut buaya. Disinilah tempat plankton yang sehat Pak. Kata Pak Bupati kan paling enak makanan ikan di Tanggamus. Karena apa? Tidak lepas dari pabrik, tidak terkenal dengan pabrik-pabrik. Jadi memang benar-benar sehat gitu loh. Intinya plankton pun banyak di sini. Terbukti dengan Java itu masukin benur pembibitan benur di Kota Agung Timur masuk di sini. Terkait dengan distribusi alur lautnya sudah pernah dilakukan kajian ya Pak Johannya dari di lingkungan itu. Nah, sebagai dorongan untuk Pertamina, kami sudah siap, Tanggamus sudah siap kalau misalkan Pertamina membuat bisnis plan mereka sebagai kawasan industri maritim, kami siap untuk penyangganya. Itu sudah dibuat Pak. Tapi yang jelas kami sekarang lagi berpikir gimana caranya short ship Pak, kapal-kapal pendek, jalur-jalur pendek, karena indeks gini ketimpangan dari masyarakatnya ke seberang sini Pak, itu sangat 8 desa. 8 desa itu miskin terlalu tinggi. Desa Melalui jalur darat aja sulit Pak. Jadi mereka harus berpikir, kemarin kami berkumpul berbicara tentang bagaimana konsep short ship. Jadi kapal-kapal pendek yang bisa Pulau Tabuan sebagai transit. Jadi pematang sawah transit Pulau Tabuan bisa bermain di Kecamatan Kumbaya untuk pertukaran produksi mereka. Kita sudah punya modal, sudah punya ini, sudah pengalaman. Nah, kalau kita sekarang bikin ngapain ini, itu pun kajian itu nggak singkat. Karena itu risiko itu besar sekali kalau kita salah. Iya. Jadi keburu habis waktu kita mau bangun nanti kalau kita kajian lagi. Yang ada itu Pertamina itu karena kita punya hak, punya itu wilayah, kita tentu bisa untuk minta dispensasi pada mereka supaya mereka berkembang. Nah, itu kita bisa, karena kita mendesak industri-industri ini kita mau arahkan. Ya. Semuanya ya. Industri misalnya ini seperti industri kopi yang selama ini kopi kita sekalian kenal, kopi kita banyak itu bahan bakunya kita dari mana-mana. Nah, sekarang orang ambil bahan bakunya dari kita, udah tuh buat industrinya di Surabaya di mana. Nah itu kita sempat siapin tempat. Nih lo buat di sini, kalau nggak mau buat jangan ngambil di kopi di sini. Nanti kita siapa yang akan buat, kan itu kasarnya. Nah kan kita siapkan dulu lahannya, itu. Nah sekarang coba tolong dibuat berita acara bagaimana. Coba dibuka lagi lembaran MOU yang sudah ada dengan Pertamina seperti apa detailnya. Ya, terus dikonfirmasi lagi kalau memang masih kurang itu nanti kita minta. Saya yakin, kalau saya sih punya keyakinan itu perusahaan pemerintah. Ya, orang kalau untuk membantu ini, apalagi Pak Prabowo, mau dia sampai itu punya rakyat hidup yang terhambat gara-gara Lahan anggur. Anggur itu 22 hektar. Saya yakin itu pasti bisa. Kita punya akses ke situ. Nah itu. Nah kalau misal pelabuhan itu memang udah pelabuhannya itu memang udah kan itu pelabuhan nasional bagi
dari Pemda, kita untuk dok kapal yang untuk apa pelabuhan kecil kita bisa sebelah itu memang itu memungkinkan. Iya. Saya itu sebelah situ tadi ada tanah saya lihat Coba tanya, bertanya di dia. pelabuhan itu. Yang bertanya aja. Ya. Enggak, kita nggak dapat yang lain, tanah saya di Tapang udah. Iya, di Serot, namanya Serot gitu. Ada Serot. jadi berbatasan dengan itu. Petanya. Nah, gede ini. Lima besar ya. Nanti kita Tapi saya di laut tuh ada yang ada Sini. walet. Gedung walet itu punya bapak itu. Punya bapak. Iya. Serot. Pas tikungan itu. Di atas ya, itu karena tanah saya itu. Tanah bapak semua itu. Ini pelabuhan Ketapang ini nih. Nah, terus yang mau arah ke Limau mana jalan? Ini Lima Pak. Ini pinggir pantai. Ini pinggir pantai. Ini pinggir pantai. Ya. Ini pinggir pantai. Nah, iya. Jalan strategis provinsi ya Pak? Itu proses ini ya, terserah nanti ada pengembangan lainnya kan Iya, fokus. iya, kita meletakkan basis pertama itu. Kalau kemarin kami ini Pak, tadi mau izin terjadi kebutuhan Sini. komunikasi antara China dengan Pertamina. Dari Pertamina mungkin ini sudah terrealisasi. Iya, bisa aja ini hanya inisiasi dari pejabat-pejabat di sana karena mereka menguasai lahan. Ada indikasi ke sana? Dengan tujuan lahan. Indikasi. Jadi klien-kliennya lahan status lahan itu seksinya kan dikuasai masyarakat. Iya. Iya. Dengan tumbuh segala macam itu susah dibebasin. Makanya nanti kita juga mau konfirmasi ke BPN. Kita lihat di BPN itu statusnya itu tanah itu apa, terus apa. Kalau punya Pertamina atau nama Pertamina atau nama perusahaan itu bisa aja atau nama perusahaan gitu. Bukan Pertamina gitu. Banyak kemungkinan atau Pertamina mungkin hanya sebagian yang lain punya pejabat-pejabat yang sudah Iya. Makanya coba nanti dipelajari semua, kita lihat. Nanti kita itu kan yang jelas saya tahu ini kita harus bisa menentukan kawasan industri kita. Terlepas apakah itu tanah siapa, tanah Pertamina atau itu Pertamina udah oke, kita tentukan itu, kita bisa jual. Artinya bisa mendapatkan industri di sini. Masalah itu kan itu lah dengan Pertamina. Ini konsep duluan ya Pak. Yang ada tadi Pak, kami sudah ada peternakan, perkebunan, coklat, kopi, itu rupanya masih banyak Pak. Banyak yang belum tersentuh. Contoh coklat yang ada di Bulog, rupanya ada lahan yang sangat luas dan juga terkonsep Bapak. Sekarang petani itu sudah sampai ke produksinya sifatnya pasta. Pasta itu sedikit lagi sudah menjadi coklat kayak Cadbury dan Silver Queen. Nah itu tinggal nanti kita berpikir ke lokalnya seperti apa nanti bentuknya. Tapi sudah sampai ke batangan. Jadi tinggal bisa kita lihat harus itu. Tapi selama ini kami lihat Bapak memang masih sifat petani lama yang sifatnya sport, ada sport jadi nggak menyeluruh, tapi sifatnya bagian-bagian. Ya, tapi tetap kita nasional itu bahwa ada di sana bagus loh. Namanya saya berkali-kali ngomong nanti kita akan adakan penelitian tanah itu karena kita ini Tangga Abus dan kita bisa ini lapisan tanah ke bawah ini setiap hari dari itu awal dari Tangga Abus ini mengeluarkan sumburan semburkan dari kebarisan ke sini terus hasilnya sini jadi airnya tebal segini dari asli di sini ini semua ini apapun yang kita lempar di sini jadi ada yang nggak jadi di tengah apa yang kita lempar tapi lapisan teratas ini belum tentu dia bisa manjang sampai berapa tahun karena 2 tahun 3 tahun habis ini unsur ini alat ini habis udah hancur lagi makanya kita nggak bisa kita hanya terbawa arus udah tanam ini gitu nih sekarang itu nggak usah lagi begitu tanaman kecil jadi setahun 2 tahun jadi bagus 5 tahun tapi begitu 3 tahun 4 tahun habis ini semua dasar nggak hidup
makanya saya akan mendatang ini, kita akan adakan penelitian betul-betul, kita akan ambil tenaga ahlinya. Ini yang diinginkan. Nah, ketahuan nanti ini unsur halanya atau apa tanaman apa yang berspesifikasi ya. Kita yang orientasinya ekspor, nanti kita kalau memang itu yang untuk dimakan orang luar. Misalnya termasuk kopi juga untuk makan orang luar atau apa orang luar kan, nah itu. Kalau cocok untuk kopi, itu jadi petani kita itu terarah tanam ini. Nanti kalau ini konsultan yang memiliki tanah kita itu orang luar negeri yang memiliki, dia bisa meyakinkan investor asing dari itu. Di situ akan ada tanaman yang menguntungkan itu, bisa. Nah nanti dia yang akan memodali untuk investor itu, modali untuk petani kita. Nah, kita pemerintah kita dapat DAD dari itu, kita dapat itu petani kita juga. Itu jadi semuanya itu harus berencana. Nggak boleh kita hanya ikut-ikutan aja. Karena daerah kita ini daerah subur, karena memang setiap hari kita disemburi oleh itu aura ibunya dari kamu sama ibu. Jadi apapun dilemparin aja itu jadi. Tapi apakah dia bisa bertahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu. Karena begitu kita habis ininya, mas sampai ke sini mati.